keturunan ini melanggar TAP MPR. Apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Apa dasar hukumnya? Saya sendiri tidak pernah lihat. Tapi saya bisa menjelaskan bahwa trauma terhadap terbunuhnya sejumlah perwira tinggi oleh orang-orang Gestapo itu sangat menciptakan trauma di kalangan ABRI, sehingga mereka menjaga jangan sampai anak-anak keluarga PKI itu masuk ke dalam ABRI, ke dalam TNI, bahkan polisi. Oke. Memang tidak dicantumkan secara detail bahwa mereka tidak boleh masuk tentara. Tetapi doktrin ini sudah dari sana, dari awal ketentaraan sudah berlaku dan diterapkannya setelah peristiwa 65. Ini kan kita berkaca dari peristiwa 65. Kenapa? Renang kenapa? Jadi nomor 3 tidak usah. Karena apa? Kita nggak fair juga. Ada orang yang tempat tinggalnya jauh dari, nggak pernah renang, nanti nggak fair. Udahlah. Tentara sudah tidak bisa berenang. Wah, saya juga nggak bisa membayangkan kalau kita melaksanakan tugas harus melintasi lautan, melintasi sungai, tidak bisa berenang seperti apa. Sementara kita harus mengejar ataupun kita harus dikejar musuh misalkan. Jadi ini perbedaan tafsiran. Banyak orang yang masih trauma dengan Gestapo, ya, terutama para perwira senior yang meskipun sudah sangat tua, ya, tapi tetap masih berpikir bahaya PKI. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa? Pelaku kejadian tahun 65-66. Ya, itu berarti gagal. Apa? Bentuknya apa itu? Dasar hukumnya apa? Izin TAP MPRS nomor 25. Oke, sebutkan. Apa yang dilarang oleh TAP MPRS? Siap. Yang dilarang dalam TAP MPRS nomor 25, 1, komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow dari komunis. Tahun 65. Yakin ini? Siap, yakin. Cari, buka internet sekarang. Siap. Yang lain saya kasih tahu nih. TAP MPRS nomor 2566. 1. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam. Menyatakan komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya. Ini adalah dasar hukum. Ini legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI. Oke, 1. Kedua adalah ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR. Apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa? Tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Oke? Hilang. Nomor 4. Kembali ke kebijakan Jenderal Andika. Ketika kemarin, ya, saya pun menjadi kaget dan bertanya, siapa beliau sebenarnya kalau menyatakan seperti itu. Memang luar biasa. Memang tidak dicantumkan secara detail bahwa mereka tidak boleh masuk tentara. Tetapi doktrin ini sudah dari sana, dari awal ketentaraan sudah berlaku dan diterapkannya setelah peristiwa 65. Ini kan kita berkaca dari peristiwa 65. Hari ini Jenderal Andika menyatakan seperti itu, ini mengagetkan semua pihak karena sebelumnya belum ada pimpinan TNI yang menyatakan seperti itu. Beliau menyatakan bahwa tidak ada secara detail aturannya. Betul. Ini untuk anak keturunan PKI ya. Betul. Jadi maksudnya begini, PKI ini adalah bahaya laten. Bahaya laten, dia tidak akan pernah hilang.
akan selalu ada. Dan mereka melakukan gerakan bawah tanah. Nah, kalau misalkan di tubuh TNI, TNI adalah pilarnya bangsa, bentengnya bangsa yang terakhir. Harapannya cuma tentara. Nah, kalau tentara sudah bisa digoyang dengan cara mungkin memudahkan atau memberikan ruang, meskipun tadi yang bilang tidak ada memang undang-undang yang mengatur sampai ke itu. Saya belum melihat peraturan tertulis, hukum tertulis, saya belum lihat yang melarang atau yang mencegah anak-anak keturunan PKI untuk mendaftar masuk menjadi anggota ABRI atau TNI. Tetapi harus diingat, kalau kita mau mengerti persoalan, kita harus meletakkan itu dalam perspektif sejarah. Dulu begitu alerginya TNI ABRI terhadap PKI, anak-anak PKI pun tidak mungkin masuk menjadi anggota ABRI atau anggota TNI kalau sekarang. Itu dulu namanya bersih lingkungan. Sekian tahun setelah terjadi Gestapo, baru muncul kesadaran berdasarkan data bahwa Gestapo itu dirancang sebagian oleh orang-orang yang terlibat peristiwa Madiun. Jadi harus dicegah masuknya orang-orang bekas Gestapo atau keluarga Gestapo ke dalam ABRI, sekarang TNI. Nah, kegiatan itu namanya bersih lingkungan. Sehingga anak-anak PKI, bekas PKI, karena PKI-nya kan sudah habis, itu dicegah masuk ke dalam ABRI, ke dalam TNI. Apa dasar hukumnya? Saya sendiri tidak pernah lihat, tapi saya bisa menjelaskan bahwa trauma terhadap terbunuhnya sejumlah perwira tinggi oleh orang-orang Gestapo itu sangat menciptakan trauma di kalangan ABRI, sehingga mereka menjaga jangan sampai anak-anak keluarga PKI itu masuk ke dalam ABRI, ke dalam TNI, bahkan polisi. Zaman sudah berubah, Panglima TNI yang sekarang baru, usianya muda, dan saya tidak tahu apakah beliau sudah jadi tentara waktu Gestapo tahun 65. Ya belum lah. Belum ya. Jadi beliau sekarang mempunyai tafsiran sendiri bahwa sudah tiba waktunya anak-anak bekas PKI boleh mendaftar menjadi anggota TNI atau Polri barangkali. Jadi ini perbedaan tafsiran. Banyak orang yang masih trauma dengan Gestapo, ya, terutama para perwira senior yang meskipun sudah sangat tua, ya, tapi tetap masih berpikir bahaya PKI. Sebenarnya tidak salah Panglima TNI. Mungkin yang salah waktunya. Jadi ketika saya ditanya di TV One tadi pagi, saya katakan bahwa barangkali lebih baik kalau sebelum Panglima TNI mengumumkan sikapnya itu yang membolehkan anak-anak bekas PKI untuk mendaftar, harus diingat, dibolehkan mendaftar, tidak berarti dia diterima. Sudah diterima, tidak. Sebab itu memerlukan seleksi banyak. Jadi kita tidak perlu terlalu panik terhadap hal itu. Itu tidak usah lagi. Jadi kenapa? Renang kenapa? Jadi nomor 3 tidak usah. Karena apa? Kita nggak fair juga. Ada orang yang tempat tinggalnya jauh dari, nggak pernah renang, nanti nggak fair. Udahlah. Kalau tentara sudah tidak bisa berenang, wah, saya juga nggak bisa membayangkan kalau kita melaksanakan tugas harus melintasi lautan, melintasi sungai, tidak bisa berenang seperti apa. Sementara kita harus mengejar ataupun kita harus dikejar musuh misalkan.